Hai guys, back to my channel again. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? Apa kabar teman-teman? Apa kabar sahabat-sahabat? Jangan lupa buat sehat-sehat terus. Jangan lupa juga untuk bahagia selalu. Nah guys, balik lagi di channel aku ya guys ya. Karena kali ini aku mau ngebahas tentang menstrual cup. Nah buat kalian yang nonton video ini, yang mampir ke video ini, jangan lupa guys buat kasih like-nya, jangan lupa juga buat komen, jangan lupa juga buat subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Dan bila perlu share ke teman-teman kalian guys. Nah guys, kita lanjut aja ya guys ya. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu apa itu menstrual cup ya guys ya. Menstrual cup ini adalah alternatif lain selain pembalut yang biasa kita gunakan untuk menstruasi. Mungkin ya udah ada yang tahu juga sebagian dari kalian. Mungkin juga udah ada yang pakai kali ya yang nonton video aku ini. Nah, di sini aku mau kasih tahu, ini pembelajaran juga ya guys ya. Ini bukan kotor, ini bukan jorok. Tapi mungkin bagi kalian yang punya pikiran-pikiran positif, kalian pasti bisa menampung apa itu artinya pembahasan tentang video aku ini ya guys ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, menstrual cup ini adalah alternatif lain selain pembalut pad biasa kita gunakan untuk menstruasi. Nah, kegunaannya sama, dia untuk menampung darah haid. Nah, ini guys, menstrual cup ini ada dua ukuran. Yang pertama itu size S. Size S itu digunakan buat para perempuan yang belum pernah melahirkan. Nah, kalau yang size L itu digunakan untuk perempuan yang sudah pernah melahirkan. Jadi di sini cuma ada dua ukuran ya guys ya. Menstrual cup itu cuma ada dua ukuran. Nah, menstrual cup ini bisa kita gunakan berulang-ulang kali guys, nggak kayak pembalut pad yang di luar sana. Setidaknya ini ramah lingkungan karena ini menstrual cup bisa digunakan sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun guys. Bayangin, selama 5 tahun kalian ngegunain ini menstrual cup, jangan 5 tahun deh, kelamaan. Selama 3 tahun kalian gunain menstrual cup ini. Sedangkan biasa nih ya guys ya, kalau aku pakai pembalut, dalam sebulan itu aku bisa menghabiskan 3 pak pembalut. Biasa yang isinya pembalut yang isi 16 isinya sama yang 8 isinya. Nah, kalian bayangin, kalian kaliin dalam sebulan itu 3 pak. Kalau aku pribadi ya guys ya, dalam sebulan itu 3 pak. Satu paknya itu seharga taruhlah 15.000 kali 3 45 ya. 45 kita kaliin setahun, kita kaliin 3 tahun, itu udah berapa guys? Setidaknya ini bisa mengirit kita untuk membeli pembalut gitu guys. Jadi ini bisa menghemat sampah juga guys. Terus menstrual cup ini terbuat dari bahan silikon tertentu, tergantung harganya ya guys ya. Karena menstrual cup ini ada yang dijual dengan harga di bawah 75.000, ada juga yang dijual di atas 100.000. Nah, kalau kalian mau beli menstrual cup, setidaknya kalian bisa beli yang 75 ke atas ya guys ya. Kalau yang 75 ke bawah, lebih baik itu jangan kalian beli. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian apa bedanya menstrual cup sama pembalut biasa. Ya jelas beda dong. Kalau menstrual cup ini berbentuk corong, kalau pembalut biasa itu bentuknya panjang lebar ya guys ya. Nah, perbedaannya itu, kalau ini dia tidak menyerap darah tapi menampung darah guys. Nah, gimana kok bisa menampung darah? Ntar kalau kita pakai bisa berantakan atau enggak darahnya. Nah guys, jadi kalau menstrual cup ini cara pemakaiannya itu dimasukin ke dalam liang vagina kita guys.
ingat ya guys ya, please buat para laki-laki jangan punya pikiran yang negatif, jangan punya pikiran yang jorok. Tonton video ini dengan pemikiran positif, ambil baiknya dan tinggalin, jangan diambil negatifnya ya guys ya. Nah, kalau bisa buat para laki-laki jangan tonton video ini, please tolong, kalau kalian punya pikiran yang negatif. Nah, oke, kita lanjut ya guys ya. Gatel banget lagi. Kita lanjut. Menstrual cup ini cara pakainya dimasukin ke dalam liang vagina kita guys. Jadi buat kalian para pemula kalau mau pakai ini, kalau mau coba-coba pakai menstrual cup ini ya guys ya, itu nggak sembarangan. Dan cara masukinnya pun nggak yang main masuk atau masuk langsung pakai, itu enggak guys. Ini sedikit susah karena ini terbuat dari silikon, dia ada kayak karet-karet gitu. Jadi rada susah kalau kalian pakai menstrual cup ini. Aku saranin buat kalian ya guys ya, kalau mau pakai menstrual cup mungkin mungkin pas sedang deras-derasnya kita menstruasi, itu di hari pertama dan hari keempat itu kalian bisa gunain menstrual cup ini. Karena kalau misalkan kalian gunain di hari kelima atau hari keenam, biasanya di detik-detik terakhir kita menstruasi, biasanya tuh rada susah guys masukinnya guys. Kenapa? Karena yang aku omongin tadi, ini itu berbahan silikon dan seperti kayak karet-karet gitu. Jadi rada susah. Gimana ya guys ya? Seret mungkin ya guys ya kalau kita ini bahasa lainnya, seret untuk dimasukin ke dalam liang vagina kita guys. Nah, kalau misalkan kalian mau masukin ini, ingat harus dalam keadaan rileks, harus pokoknya nggak boleh tegang, ya pokoknya harus happy. Kalau bisa kalian setel musik, dengerin musik di kamar mandi sembari pakai menstrual cup ini ya guys ya. Nah, cara pakainya itu ya kayak mungkin kalian bisa dengan posisi berdiri, mungkin posisi duduk dan bersandar ya guys ya, itu cara pakainya. Nah, cara pakainya itu guys, ini kan bentuknya begini ya guys ya. Mungkin kalian nanya gimana cara pakai ini berbentuknya corong, sedangkan kita masukin ke dalam liang vagina kita guys. Nah, ini cara masukinnya itu kita lipet. Jadi bukan dilipet ya guys, itu ada 4 cara pemakaian, aku bakal kasih tahu di sini ntar. Ada 4 cara pemakaian menstrual cup, kalian bisa ikutin. Itu dia bisa di seperti ini guys cara pakainya. Nah, ini kan begini, nggak kelihatan ya guys ya. Nah, ini begini, terus kalian bisa tekan. Nah, itu kalian bisa masukin dengan cara yang begini. Terus kalian masukin, harus ingat ya guys ya, harus relax, nggak boleh tegang. Kalian masukin, kalau misalkan kering kalian bisa kalian kasih air dulu, cuci dulu ya guys ya. Kalian masukin terus kalian dorong. Nah, ntar kalau misalkan itu sudah bunyi yang namanya, nah itu berarti otomatis sudah terpasang dengan benar. Nah, itu bisa menampung darah guys. Nah, kan ini bentuknya kan corong kayak gini, sengaja dipasang kayak gini agar kalian bisa ngambil ketika sudah terisi penuh, itu kalian bisa mengambilnya pakai ujungnya ini. Tapi saran ya guys ya, kalau kalian mau pakai menstrual cup, alangkah baiknya jika kalian potong ujungnya ini, sini kalian potong sedikit, jangan dihabisin ya guys ya, kalian potong sedikit. Karena kalau panjang begini kalian itu bisa mengganggu ketika kalian beraktivitas guys, gitu ya guys ya. Nah, itu tadi cara pemakaiannya. Terus cara kita mau ganti atau kita mau ngebuang karena emang udah penuh ya guys ya, itu bisa kalian buka lagi ya, kayak aku tadi bilang, tarik ujungnya terus kalian tekan juga. Ingat dalam posisi berdiri mungkin tuh lebih efektif ya guys ya. Kalian tarik, kalian tekan juga, kalian tekan kayak gini ya, kalian tekan terus kalian tarik. Nah, itu bisa kebuka lagi dan kalian bisa buang, dan kalian bisa lihat seberapa banyak darah yang kalian tampung ya guys ya. Nah, ingat ya guys ya, kalau pakai menstrual cup itu harus perhatiin
yang kayak aku bilang tadi, kan aku saranin buat kalian kalau pakai menstrual cup itu di hari pertama dan hari keempat. Kenapa? Karena itu hari bener-bener yang deres-deres banget kalian menstruasi. Tapi kalian harus ganti rutin. Kalau pembalut biasanya kalian ganti itu 4-5. Kalau yang ini mungkin sama 4-5 juga, cuman kalian perhatiin kalau bisa itu ya 2 jam sekali kalian ganti ya guys ya. Bukan ganti, kalian buang darah menstruasinya, ntar kalian pakai lagi gitu guys. Kalau kalian pakai menstrual cup ini, kelebihannya itu yang pertama higienis, terus yang kedua itu irit, yang ketiga itu ramah lingkungan, nggak bikin sampah ya guys ya, nggak buang-buang sampah. Terus yang ketiga itu nggak bikin iritasi, keempat atau kelima ya, pokoknya itu deh, nggak bikin bau juga guys. Itu kelebihannya pakai menstrual cup dan enaknya pakai menstrual cup guys ya guys ya. Jadi guys, di sini buat kalian yang baru pakai menstrual cup, aku saranin buat yang bener-bener yakinin dulu ke kalian kalau kalian mau pakai menstrual cup. Kalau ragu-ragu jangan. Dan aku pun gak nyuruh kalian buat pakai. Setidaknya kalian, jika kalian lagi ngumpul, terus lagi ngumpul sama teman-teman kalian, sedangkan teman-teman kalian lagi ngebahas tentang masalah perempuan, kewanitaan, setidaknya kalian itu bisa nyambung, nggak tabu, nggak kolot. Ini pengetahuan juga ya guys ya, setidaknya kalian tuh tahu apa itu menstrual cup dan nyambung dengan teman-teman kalian, yang apa yang sedang teman-teman kalian omongin ya guys ya. Oh iya, satu lagi, menstrual cup ini pasti banyak dari kalian berpikir berkaitan dengan keperawanan guys. Jangan salah, menstrual cup ini nggak bikin keperawanan kalian itu bocor atau apa sih, nggak bikin keperawanan kalian tuh pecah. Jadi apa sih namanya, nggak bikin kalian nggak perawan lagi guys, nggak. Karena yang dibilang dengan keperawanan itu guys ya, kalian melakukan hubungan suami istri, nah itu artinya kalian sudah tidak perawan. Tapi kalau kalian masukin alat ke dalam liang vagina kalian, itu bukan berarti kalian sudah tidak perawan. Jangan salah berpikir, tolong dipositifin pikirannya dan buang negatifnya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa konsul dulu ke dokter kandungan atau ke dokter apa itulah, pokoknya ke dokter. Kalian konsultasi bahaya atau enggak kalian pakai menstrual cup. Sebenarnya itu lebih higienis kalau pakai menstrual cup, karena itu nggak bikin yang kayak aku ngomongin tadi, nggak bikin bau, nggak bikin iritasi, nggak bikin selangkangan kalian juga hitam, terus nggak bikin lembab juga. Gitu ya guys ya. Jadi guys, mungkin di sini dulu video aku tentang menstrual cup. Semoga kalian mengerti, semoga kalian bisa berpikiran positif tentang isi dan makna dari video aku ini. Dan jangan lupa juga buat dikasih like-nya, jangan lupa juga buat komen jika kalian nyaman pakai menstrual cup. Jika kalian nggak nyaman pakai menstrual cup, kalian bisa komen di bawah sini. Jangan lupa juga buat subscribe ya guys video ini biar lebih berkembang lagi ya guys ya, dan hidupkan tombol loncengnya. Nah, sampai di sini dulu video aku guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.